Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 9D. Sebelum kita memulai podcast kali ini, yuk kenalan sama kita dulu. Hai, aku Odin William Hermawan atau Oden. Hai, aku Stefani Aprilialo atau Stefani. Hai, aku Stefano Christian Milandri atau Stefano. Dan kita bertiga dari kelas 9D SMP Regina Pacis, Surakarta. Nah, di podcast kali ini kita mau bahas apa sih guys? Sesuai judul kita hari ini yaitu memajukan mutu pendidikan di masa milenial. Maka kita membahas tentang bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia di era milenial atau masa reformasi ini nih. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Indonesia sekarang masih dalam era reformasi loh, dimana telah terjadi banyak perubahan dari segala bidang di negara ini. Begitu pula dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di era reformasi salah satunya adalah otonomi pendidikan. Nah, dalam daftar pusaka berikut adalah apa saja yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Lalu, kira-kira sistem pendidikan berbasis otonomi pendidikan ini udah dapat memajukan pendidikan bermutu belum sih? Nah, pasti pada penasaran kan? Yuk kita cari bareng bersama kelompok 8. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman tahu nggak sih arti pendidikan bermutu? Ya, pendidikan bermutu secara umum adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Dan nyatanya, pengembangan kualitas peserta didik di Indonesia masih diperjuangkan dengan berbagai cara sampai saat ini. Salah satunya dengan cara sistem otonomi pendidikan. Yuk cari tahu apa sih sistem otonomi pendidikan itu? Otonomi pendidikan? Emangnya latar belakang otonomi pendidikan bisa dibentuk karena apa sih? Nah, otonomi pendidikan berarti suatu pemberian kewenangan, mandat, kepercayaan yang bertanggung jawab dalam segala pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan otonomi pendidikan dibentuk pada tahun 2000 dan tercantum dengan UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi pendidikan harus dibentuk itu ada apa aja ya? Faktor-faktornya itu ada 3, yaitu pertama, struktur pendidikan pusat masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan sesuai dengan karakteristik dan harapan masyarakat yang beragam. Kedua, terjadinya tuntutan reformasi dalam bidang pendidikan dan kurangnya persaingan antar daerah dalam memajukan mutu pendidikan. Dan ketiga, tuntutan masyarakat untuk mandiri dalam menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah. Tapi kalian tahu nggak sih kalau otonomi pendidikan juga punya prinsip-prinsip dalam menjalankan kerjanya loh. Prinsip-prinsipnya ada apa aja tuh? Prinsip-prinsip otonomi pendidikan antara lain pola pelaksanaan manajemen dalam otonomi pendidikan seluruhnya harus bersifat demokratis. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama, yang artinya masyarakat diberi keluasan berpartisipasi dalam menyesuaikan pendidikan daerah. Lalu pelayanan harus lebih cepat, efisien, dan efektif demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak. Dan keanekaragaman aspirasi serta nilai dan norma lokal harus dihargai untuk penguatan sistem pendidikan nasional. Wah, berarti kalau ada prinsip-prinsip, pasti ada langkah-langkah yang diambil dari otonomi pendidikan agar kerjanya dapat berjalan lancar dong ya? Iya dong pasti, langkah-langkahnya yaitu ada. Pertama, melakukan analisis yang cermat untuk semua individu dan kelompok yang mempunyai kepentingan dalam pendidikan agar otonomi pendidikan berjalan tanpa kendala pihak manapun. Kedua, memasukkan kepentingan-kepentingan mendasar dalam hal pendidikan dengan mengorganisasi diskusi publik. Ketiga, mengklarifikasi tujuan dari otonomi pendidikan kepada masyarakat dan menganalisis semua ancaman yang mungkin terjadi.
Wah, berarti sistem otonomi pendidikan ini lebih kompleks dalam mengatasi keresahan masyarakat tentang pendidikan di Indonesia saat ini ya. Lalu contoh-contoh perubahan yang telah diterapkan sejak adanya sistem otonomi pendidikan ada apa aja sih? Nah, ada beberapa contoh penerapan yang aku tahu. Misalnya, penerapan seragam sekolah dengan model yang disesuaikan setiap daerah atau sekolah. Contohnya, sekolah berbasis agama. Terus ada penerapan mata pelajaran bahasa yang disesuaikan setiap daerah. Contohnya, di daerah Jawa menerapkan bahasa Jawa, di daerah Sumatera Barat menerapkan bahasa Minangkabau. Dan mulai banyak penerapan kegiatan yang meningkatkan minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang. Contohnya, seni, olahraga, robotik, dan lain-lain. Wah, berarti selain perubahan yang dapat dilihat masyarakat, pasti ada perubahan yang bisa dirasakan masyarakat tentang arti sistem pendidikan otonomi pendidikan ini dong ya? Yap, pasti dong. Perubahan ini adalah perubahan dari segi pola pikir masyarakat tentang pendidikan formal. Contohnya seperti pelajaran penting mampu didapatkan melalui berbagai hal dan sumber, tidak hanya lewat pendidikan formal aja. Lalu, setiap siswa diharapkan dapat memahami proses pembelajaran dan keterampilan dasar, bukan memahami satu materi yang sama terus-menerus. Dan juga, pendidikan formal bukan mempersiapkan hidup seseorang seutuhnya, namun merupakan dasar untuk mempelajari hal baru. Wah, ternyata sistem otonomi pendidikan ini sangat membawa banyak dampak kemajuan bagi pendidikan bermutu ya. Lalu sebenarnya pendidikan bermutu itu penting gak sih untuk kemajuan bangsa dan kita sendiri? Pastinya dong, Den. Alasannya karena pendidikan adalah proses belajar seseorang untuk mendapatkan pengetahuan. Kebanyakan orang pasti setuju kalau pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidup. Karena dengan pendidikan seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Juga keberhasilan seseorang dalam pendidikan adalah landasan yang akan menjadi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa di masa depan nih. Nah, makanya pendidikan bermutu menjadi komponen penting nih bagi bekal para generasi muda demi kemajuan bangsa. Oh, ternyata gitu alasannya. Terus ada yang tahu nggak upaya yang bisa dilakukan pemerintah biar pendidikan bermutu ini dapat berjalan dengan baik? Kalau itu aku tahu dong, upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah itu seperti memperkerjakan pegawai-pegawai pemerintahan dengan komitmen memajukan negara dan mewujudkan mutu pendidikan, dapat memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, lalu memberi gaji yang layak kepada pekerja atau UMR, dan melakukan pemerataan fasilitas sekolah dan memastikan bahwa sekolah yang dibangun sudah memenuhi standar nasional, juga dengan meningkatkan kualitas pengajar sehingga siswa yang diajar dapat meningkatkan sumber daya manusia di negaranya. Wah, ternyata pemerintah dan masyarakat punya tantangan besar ya untuk tetap memajukan kualitas pendidikan bermutu di Indonesia ini. Benar banget, makanya sebagai warga Indonesia kita harus terus support pemerintah, juga menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Gak kerasa waktu kita udah habis nih. Buat teman-teman semuanya, gimana podcast kita kali ini? Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum meninggalkan podcast kita, jangan lupa buat like dan subscribe, karena semua itu gratis. Kalau gitu, kita dari kelompok 8 mengucapkan Terima kasih.